Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah memasuki isim mabni. Isim mabni lawan kata murab. Isim murab adalah kata atau kata yang berubah harakat akhirnya. Berarti lawan kata berubah berarti tetap, itulah mabni. Isim mabni adalah isim yang tetap harakat akhirnya. Banyak macamnya, diantaranya isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, dan insyaallah kita akan tentang ba'du dzaraf, sebagian dzaraf yang mabni. Atau sebelumnya ada isim isim bermakna fi'il, istilahnya asmaul af'al, isim-isim yang bermakna fi'il. Isim telah kita jelaskan bahwasanya dia tidak terkait dengan waktu tertentu, isim. Namun ketika dia mempunyai makna seperti fi'il, berarti dia bermakna fi'il pada waktu tertentunya, telah atau sedang atau akan datang. Maka yang diperhatikan adalah lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz isimnya, seperti hayya, iyyaka, qad, qad ya, sama hayhata. Bagaimana telah dijelaskan dalam poin yang ke-6. Insyaallah kita lanjutkan menyelesaikan isim mabni yang tersisa. Halaman 22 dari kitab Mukhtarat nomor 7. Sebagian kata keterangan tempat dan waktu. Jadi keterangan waktu dan tempat namanya dzaraf dalam istilah bahasa Arab. Dzaraf itu keadaan, sama maknanya dengan hal. Dzaraf itu keadaan. Ya, dzaraf. Jadi keterangan waktu dan tempat dalam bahasa Arabnya dzaraf. Ringkas bahasanya, satu kata, tapi dalam bahasa kita keterangan waktu dan tempat. Makanya ketika dia bilang sebagian dzaraf berarti ba'du. Ba'du itu bahasa Arabnya artinya sebagian. Jadi banyak dzaraf, nanti keterangan waktu dan tempat dibahas dalam isim nasab yang maf'ulun fi. Dzaraf keterangan waktu seperti masaan sore, sabahan pagi, lailun atau lailan malam, itu waktu. Dzaraf namanya. Nanti ada namanya dzaraf makan, tempat. Seperti misalnya tempat itu amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah. Dia masuk dzaraf. Jadi katanya itu sedikit, tidak banyak. Jadi kita butuh menghafalkannya karena memang sedikit dia. Jadi yang kita disuruh hafal dalam istilah nahwu ini ada beberapa kata yang terbatas saja. Jadi kalau yang tidak terbatas itu panjang, yang banyak tidak dihafal. Yang dihafalkan adalah lafal-lafal tertentu. Dihafalkan karena memang dia keluar nanti dalam praktek di kitab atau Al-Quran. Seperti fauqa, yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, itu pakai dzaraf tempat namanya. Jadi lafal-lafalnya banyak. Nah, yang dikatakan dia mabni ini sebagian saja, sebagian sedikit. Makanya istilahnya ba'du dzaraf, istilah nahwunya. Dalam bahasa kita nomor 7, sebagian kata keterangan tempat dan waktu dalam kurung ba'du dzaraf yang mabni sebagian lafadznya, yaitu al-ana, anifan, amsi. Ini mabni. Setelah kita bersama memahami tentang mabni, isim yang tetap harakat akhirnya. Al-ana artinya sekarang.
Anifan tadi. Amsi kemarin. Ini kata-kata yang sering muncul, yang sering keluar, dan dia harakatnya tetap. Al-ana fathah. Amsi. Amsi, maka dia akan selalu di kasrah. Anifan akan selalu ditanwin fathah. Anifan. Ini mabni dia. Di tengah, di awal, di akhir tetap dia akan dibaca al-ana. Godan termasuk enggak masuk dia. Godan tuh karena bisa godin. Ini kan yauma godin, dia bisa berubah kalau godan. Tapi kalau amsi ini enggak bisa, amsu, amsa enggak bisa. Amsi aja. Sama kayak al-an, al-ana, fathah. Enggak boleh al-anu, al-ani enggak boleh. Tapi godan dia bisa godun. Ja'a yaumul god, godi bacanya. Ada dalam ayat itu? Apa namanya? Apa ayat itu lupa. Kalau kaidah dalam bahasa Arab itu kalau ada tasdid lebih banyak atau Tasdid. tasdid Dia bagian kalau kita tasdid dua memperbanyak itu. kalau dari segi lafadz hurufnya, kata-kata hurufnya memang ada yang double. Itu yang pertama. Darraba berarti ketika jadi asli berarti do roroba gitu dia. Ada penambahan huruf. Diringkasnya menjadi darraba. Dari segi makna dia ada beda mana memang. Kalau darraba itu maknanya memukul. Kalau enggak juga. Darraba memukul. Biasa. Darraba tadrib itu fungsi dari kata wazan fa'ala sebenarnya menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Seperti misalnya duduk. Itu kan jalasa bahasa Arabnya. Itu kan wazan fa'ala menjadi jalasa, ada yang double tengahnya, maka bermakna didudukkan. Ya. Anak kecil duduk, beda dengan anak kecil didudukkan. Gitu. Buku masuk. Itu beda dengan buku dimasukkan. Gitu. Jadi masukkan bukunya itu bahasa Arabnya nanti dakhala bisa atau adakhala bisa. Jadi dia pasti memang dia beda makna. Makanya para ulama mengatakan ziyadatul mabani ziyadatul ma'ani. Dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan satu huruf pasti ada penambahan huruf. Demikian makna, bukan arti. Kalau arti mungkin dalam bahasa kita sama aja artinya, cuman untuk maknanya dia. Makanya bahasa Arab itu selalu ke makna dia. Makanya kita baca kitab ada istilah marhalah tatbik, praktek baca kitab. Baca kitab sebenarnya yang dimaksudkan adalah memahami sebenarnya. Praktek baca kitab maksudnya memahami. Karena kalau baca ya bisa aja orang baca. Baca bisa apa namanya? Bisa banyak bacanya. Tapi apakah kita paham apa yang kita baca? Ya. Jadi dia maknanya lebih luas tentunya. Kalau arti ini dia jalasa duduk, sama kayak qa'ada sama jalasa artinya sama bahasa kita, duduk. Tapi makna masing-masing kata masih beda. Karena beda lafaz. Jalasa dengan qa'ada beda hurufnya. Beda lafaznya sehingga dia pasti beda maknanya. Kalau artinya kita sama-sama menyebutnya duduk. Ya, tapi apakah duduk dari berdiri ke duduk atau dari tidur duduk? Nah, itu dia perbedaan di situ nanti. Gitu. Ada dalam ayat surat Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Gad isim biasa mu'rab, kemasukan huruf jar, maka menjadikan kata setelahnya
kasrah. Fil masjidi dikasrah karena ada fi. Sama ini min ilaan ala firba bi kali li godin. God dikasrah karena ada li huruf jar. Artinya godan itu dia mu'rab, dia bisa berubah godun, godan, godin. Cuman selalu dibaca godan ya gitu kan biasanya kan. Kita artinya besok. Ketika itu memang harus dibaca godan karena dia sebagai maf'ulun fih namanya. Dia pembahasan dalam isim nasab. Dia keterangan tempat, waktu. Keterangan waktu maka selalu dibaca godan. Itu alasannya. Kalau dia bukan sebagai maf'ulun fi nanti tidak baca godan. Kayak ini godin. Baik, kembali kita. Jadi ada 3 kata yang disebutkan di sini ya. Al-ana, anifan, amsi. Jadi mudah dihafalkannya. Mungkin ada yang lain cuman Anda belum ingat juga. Ini sih yang sering keluar. Amsi, anifan. Baik. Akan datang keterangan tambahan pada i'rab isim nasab insyaallah. Jadi ada pembahasan dalam isim-isim yang di i'rab nasab tentang dzarab ini. Baik, berikutnya adalah nomor 8. Halaman 23. Ini terakhir tentang pembahasan isim mabni. A'dad murakkabah atau a'dad murakkab. Seharusnya dibaca al-a'dad al-murakkabah. Kenapa? Karena dia sebagai na'at. Jadi bilangan-bilangan yang tersusun artinya. Al-a'dad murakkabah. Karena al-a'dad jamak taksir dikumi muannas maka sifatnya harus muannas. Al-a'dad murakkabah. Baik. Ini istilahnya, ini kita hafalkan aja, a'dad murakkab namanya. Ialah bilangan antara 11 sampai dengan 19 kecuali 12. Jadi bilangan yang tersusun itu maksudnya bilangan 11 sampai 19 itu yang mabni. Dikecualikan dari 11 sampai 19 angka 12. Semua mabni atas fathah pada kedua kata penyusunannya. Tersusun. Namanya tersusun itu paling sedikitnya 2. Kalau ada satu kata maka bukan dikatakan tersusun. Kalau satu kata, berarti ini ada 2 kata atau 3 dan seterusnya. Di sini adalah 2 kata aja. Karena bilangan belasan saja. 12, 13, 14. Jadi bilangnya semua mabni atas fathah pada kedua. Kedua karena memang susunnya 2. Pada kedua kata penyusunannya kecuali 12. Nah, ini dikecualikan 12. Kita lihat. Misal contoh, lihat jumlah di bawah ini. Kita lihat kolom sebelah kanannya, kolom nomor 1 ya. 11. 11 jaa ahada asyara taliban. Artikan jaa telah datang. Ahada asyara 2 kata itu artinya 11. Ahada asyara 11 taliban siswa. Dia artinya telah datang 11 siswa. Baik. Ini 11. Jaa ahada asyara taliban. Jadi yang dikatakan adat murakkabah ini bilangan yang tersusun ya ini artinya 11 tuh. Karena ini 1, ini 10. Nah, memang bilangan 11 itu bilangan 11 setelah 10 maka disebut angka 10 bahasa Arabnya asyarun. Demikian. Jadi 110 dalam bahasa arti anunya apa namanya? 110 gitu dalam ngartikan internetnya. Jadi digabungan 11 dia. Terdatang 11 santri siswa. Nah bilangnya yang mabni itu antara bilang 11 sampai 19.
Jadi mabni di atas fathah kedua susunannya. Karena memang dua susunan. 1, 2. Tuh. Jadi ini mabni atas fathah ini maksudnya. Tuh. Ini juga mabni. Ini yang dilihat. Maka semuanya nanti 11 sampai 19. Kita cek yang 12. Bilangnya 12 enggak mabni. Tapi yang mana yang enggak mabni itu dia. Kita lihat 12. Kita bilang ja'a. Itu apa? Ya, telah datang. Sudah disebutkan ya. Insyaallah kita kalau paham sudah yang 11 ini, yang bawah itu juga kita paham insyaallah. Jadi yang kita lihat tuh ya 2 ini. Jadi kita harus hafal dulu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, wahid, nani, talata, arba'ah, khamsah sampai asyarah kita hafal, nanti terulang deh. Kita langsung cek yang 12 agar kita lebih melihat perubahannya. Baik, 12. Ja'a, kita langsung lihat contoh yang di bawah berarti ini. Ja'a isna asyara taliban. Contoh paling bawah ada 2 contoh di paling bawah. Yang bilangnya adapun bilangan 12 bilangannya atau bilangan satuannya 2 mu'rab seperti isim musanna. Sedang puluhannya tetap mabni fathah. Jadi bilangnya yang mabni itu hanya yang angka 2 saja. Mana yang bahasa Arab angka 2 itu yang dilihat. Ja'a itna. Na asyara. Taliban. Ini artinya 12. Ini 1, ini 2. Ini artinya 2. Asyara 10. Telah datang 12 santri. Bilangnya yang semua 11 sampai 19 semua mabni kecuali 12. Yang dikecualikan itu cuman yang angka 2-nya saja. Ini artinya 2 di sini nih. Ini 10. Ini aja yang dikecualikan. Nah, ini yang akan kembali pada kaidah asal mabni mu'rab ya. Ini tetap asyara tetap fathah sama sampai ke bawah nanti sampai 19. Apa alasannya dia tidak mabni dan kenapa dia harus mu'rab? Karena bilangnya mengikuti kaidah isim musanna. Kenapa kaidah isim musanna diikutinya? Karena dia pada asalnya itu adalah ithnani. Ithnani. Selalu yang musanna ini selalu dia mabni. Jadi yang bilangan 2 ini selalu dia mu'rab. Lihat pada lafaz isim isyarah. Dzalika hadza hadzani. Hadzani tetap mu'rab dia. Perubahannya hadza ini. Isim mausul sama. Alladzi alladzani alladzaini. Mabni dia mu'rab ya. Ternyata juga di dalam bilangan dia pokoknya selalu yang 2 itu selalu begitu. Dia selalu mu'rab larinya. Nah, ketika ada gandengan antara 2 dengan 10 dalam artian 12, yang mu'rab itu isnani. Yang asyar tetap mabni atas kaidah 11 sampai 19. Yang dikecualikan ini aja nih, angka 2 ini. Ya isnani. Jadi pada asal katanya isnani. Karena kalau ini pada asalnya dia ahadun. Dia mu'rab pada asalnya kalau sendirian. Ahadun. Ini isnani asalnya ini. Nanti kalau 19 misalnya ja'a tis'ah. Tis'ata asyara taliban. Ini artinya 19. Ini yang bermakna 9. Ini yang bermakna 10. Jadi 19. Ini artinya 9. Maka ini kalau sendirian aslinya adalah apa? Tis'atun. Mu'rab ya.
Tis'atun mu'rab, berubah harkat akhirnya, bisa tis'atun, tis'atan, tis'atin, tergantung. Nah, ketika dia masuk dalam hitungan 11, 19, dia akan mabni karena gandengan asyara tadi. Maka semua bilangannya demikian. Makanya katakan adat murakkab bilangan 11 sampai 19 mabni. Dikecualikan yang dua ini, yang 12, duanya, karena asalnya isnani. Isnani asalnya. Dan ini isnani ini menerima perubahan dia menjadi dua. Karena kembali ke kaidah cara membuat isim musanna, yaitu tambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufrad. Kitabun, kitabani itu bisa berubah menjadi kitabaini. Maka semua isim musanna ciri khasnya adalah ada alif dan nun. Ini ciri khasnya. Alif dan nun, ini ciri khasnya. Ini yang akan bisa berubah menjadi ani atau ya. Tuh. Ithnani jadi ithnaini. Tadi cara membuat isim musanna, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ini nun selalu kasar, ini kan cara membuat isim musanna. Mudah sekali kita ngafal. Masjidun, satu masjid. Ingin mengatakan dua masjid, tambahkan ini. Masjidani atau masjidaini. Dua kaidah ini. Ini otomatis dia juga menerima ini. Itu alasannya. Makanya dia mabni. Makanya dia pasti mabni. Nah, ini itu bisa menjadi itsnaini. Itsnaini itu alasannya. Ini dalam keadaan dia rafa namanya, kembali kepada asal. Dia akan kelihatan mu'rabnya kalau dia ada kata seperti ra'aitu. Ini ra'aitu isnai. Isnai asyara tetap. Jadi ini tetap ini. Karena mengikuti kaidah 11 sampai 19. Nah, yang berubah tuh ini. Dia ada dua kata, isna atau isnai. Karena itnani atau isnaini. Cuman mana nunnya? Ini kan ada nunnya. Tadi bilangnya ada tambahan nun. Ini ada nunnya. Nah, di sini dibuang. Karena catatan yang kita baca pada kitab mutarat apa? Jika isim mabni, jika isim musanna disandarkan, dimudhafkan kepada isim lain, maka dibuang nunnya. Atau jika ada jamak muzakkar salim mudhaf bersandar kepada isim lain, maka dibuang nunnya. Itu kaidahnya, makanya dibuang. Jadi pada asalnya dalam bahasa Arabnya begini. Itsna jaa isnani asyara. Isnani asyara asalnya gini. Cuma karena dimudhafkan menjadi itsna asyara. Kalau sudah main mudhaf maka hilang kaidah mudhaf ilaih. Maksudnya tetap mudhaf ilaih, cuman hukumnya dan faedahnya hilang. Ya. Karena dia itu mabni, maka dia lebih dikuatkan mabni. Kita punya kaidah mudhaf ilaih di kasrah. Ciri khas mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Dan mudhaf ilaihnya di kasrah. Kalau dah main mabni, dan lagi kasrah, tidak boleh kasrah. Karena mabni sudah tetap harkat akhirnya. Ya enggak? Ya kan? Makanya kuat dia. Lebih kuat si mabni itu. Jadinya kita akan mengkasrah sebagai dia mudhaf ilaih kalau isim mu'rab berarti darinya. Kalau yang mabni tidak bisa nerima sudah. Ini mudhaf ini. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Kita tahu kalau mudhaf enggak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Maka jika ada mudhaf wajib setelahnya mudhaf ilaih. Dan faedahnya apa? Mudhaf ilaih harus di kasrah. Cuman enggak bisa di sini karena dia mabni. Dia akan kelihatan kasrah kalau seperti kayak kitabu Muhammadin, kitabu al-fiqhi, itu isim mu'rab. Intinya isim mu'rab dia akan berubah harkat akhirnya dengan segala macam perubahan juga atau sebab-sebab yang ada. Mabni maka dia akan tetap mabni. Tidak akan berubah.
dan apapun dia. Itu keadaannya. Jadi dengan begitu kita akan menghafal lafaz-lafaz ini akan tetap harokat akhirnya. Jadi kayak kita sudah menghafal pelan-pelan baca kitab gitu. Kalau kita mau amsi ya dikasar saja amsi. Kalau kita mau al-an difatah aja. Jadi kan kita baca kitab itu kan harokat ya. Jadi kayak dikenalkan satu kata ini dikasih kasrah ya gitu kan. Amsi. Ada kata yang al-ana di fathah gitu. Ini kan di semacam kita mengenalnya dengan pelan-pelan dalam kitab nahunya. Nanti yang akan perlu semacam praktek dan juga pembimbingan yang lanjut itu adalah isim mu'rab yang berubah pada akhirnya. Kapan dia berubah, siapa yang membuat dia berubah, itu kan itu yang panjang bahasanya. Adapun kalau yang kayak gini nih, dia kaedah tuh namanya. Ambil kaedahnya, pegang, sudah. Begitu aja sudah. Tidak kemana dia tuh. Tidak berubah juga. Dan kita tidak akan bingung soalnya karena dia sudah satu paket, satu kaedah dia. Yang kita akan muter-muter nanti membacanya itu ya adalah yang mu'rab itu. Makanya kadang kita harus hafalkan kaedahnya dan juga istilahnya kita biar tidak ketukar dengan yang lain. Itu tentang isim a'dad murakkab. Insyaallah kalau dipahami ini maka selesai kita membahasnya. Kolam itu ada lagi di bawah ja'at ihda asyrata talibatan. Yang 14 atau 13 ya sebelah kirinya. Ja'a 13 taliban, ra'aitu 13 taliban. Selalu fathah, mabni dia. Ya sampai di bawah dilihat sama aja tuh. Terakhir 19 misalnya. Ja'at 19 talibatan. Kapan dibaca tis'ata? Ini kita tulis ini tis'ata. Ja'a 19 taliban. Di buku kita apa? Ja'at 19 talibatan. Kok tadi baca tis'a? Saya jadi mana yang benar ini? Yang di muhtar benarkah atau yang di sini salah atau sebaliknya? Atau dua-duanya benar? Atau dua-duanya salah? Ya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Karena di sini contohnya talibatan, perempuan. Ini kita tamyiz larinya nih. Akan ada pembahasan nanti di sunnah sob. Tamyiz larinya. Kalau yang di sini keadaannya tuh dia kalau di sini muzakkar, di sana semua muannas di sini. Makanya saya pakai muannas di sini. Saya mau hitung siswa yang laki-laki. Kalau di sini yang dihitungnya talibatan, siswi perempuan. Makanya dikasih tis'a di awalnya. Ada keadaannya nanti tuh. Jadi bukan itu yang dibahas sekarang nih. Yang dibahas adalah harakat fathah yang dilihat. Di semua lafadznya ini yang dibahas. Ini sama ini. Sama ini. Itu harakatnya yang dibahas. Yang kita lagi bahas isim mabni maka harakat yang kita lihat. Baik. Memang butuhnya untuk merojah memang karena banyak dia keadaannya. Tapi tidak terlalu mendalam, menyelam keadaan ini, keadaan nahwu itu. Kalau kita mau sabar, sisihkan waktu, belajar, hafalkan tuh bisa kita tembus sebenarnya. Iya, karena di pondok juga demikian. Kalau santri tidak perhatikan juga, tidak juga tembus mereka. Tapi kalau serius itu maupun kita kerja ada 1 jam, 2 jam, istirahat fokus, merojah itu, insyaallah bisa. Bisa tuh. Sebenarnya yang dicari dalam ilmu nahwu ini para ikhwah sebenarnya menghafal yang kita pelajari keadaan-keadaannya. Ketika kita tidak menghafal atau cukup memahami itu yang akan runtuh pemahaman kita tuh, akan terkikis pelan-pelan karena hanya memahami. Itu yang bikin lambat kita paham. Jangan kita yang ikhwah yang mungkin sibuk berkeluarga sudah santri saja tidak merojah terkikis pemahamannya. Jadi kayak ulang lagi, baru lagi belajar. Liburan panjang lagi, masuk lagi tuh buyar sudah pelajaran yang seterusnya. Tapi kalau kita mau ikat dia dengan menghafal, maka akan bisa kita kuasai. Contoh misalnya kita pelajari sekarang ini 1 sampai mabni kita pelajari. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan isim muannas hakiki. Itu kan istilah. Masih ingat gak kita kira-kira? Nah, yang masih ingat itu bahasa Allah tuh bagus. Yang belum ingat ini akan terkikis pemahamannya. Makanya adanya butuh murojaah. Oh, masih ingat? Lupa kemarinnya, baca lagi di rumah. Itu waktunya merojah di situ. 1 jam kah, 2 jam kah, setengah jam kah. Kalau buka muannas hakiki, oh maknanya muannas yang memang untuk muannas ya. Ya, perempuan yang hakiki, yaitu maksudnya manusia dan hewan. Jadi siapa mengajar alhamdulillah masih ingat istilah ini, masih ingat alhamdulillah karena mungkin faedahnya pertama memang kalau kami dulu mondok
Belajar memang sehari ini 3 kali mungkin nahwu ini. Ya mas, seminggu sekali, seminggu. Kita di pondok dengan kepintaran yang menengah ke bawah, kita bukan orang pintar. Orang pintar tuh mungkin nggak belajar, dia inget terus Pak. Kalau ikhwah yang pintar tuh, teman-teman saya yang jarak 1 jam 2 tuh di kelas nggak belajar dia. Di sini lekat di sini tapi dia. Kalau kita nih orang bawah menengah ke bawah ini belajar 3 kali sehari, tapi alhamdulillah apa juga kita. Kita bukan menghafal, kita baca aja, baca, tanya lagi. Karena sering diulang, lingkungan juga mendukung, dipegang terus, makanya kita ingat terus. Berarti kalau jamaah mau hafal misalnya, ingat terus, itu sudah belajarnya berarti. Terus ya sudah berarti. Sudah paham, dihafalkan, berarti selesai kita belajar di situ. Maksudnya kita akan masuk ke tahap baca kitab dan nantinya. Itu dia. Makanya yang bikin susah tuh belajar tuh ini tadi. Kita memahami kapan lagi kita akan menghafalnya, hafal ini lupa lagi, kapan lagi kita akan merojaahnya, itu dia. Itu sebenarnya. Makanya ada orang yang berusia lanjut pun kadang kalau dia memang punya kesempatan dan kekosongan yang sangat banyak, mudah dia akan merojaah lagi. Sama kita kayak menghafal Al-Fatihah, kita hafal betul karena memang dipraktekkan setiap hari. Kalau salah 17 kali kita baca, hafal jadinya. Dan nahwu ini semakin diperbanyak tentunya akan semakin kita ingat itu. Itu sih gambarannya. Karena kaidah, kalau kaidah ini tidak bisa sekedar untuk dibaca aja. Tapi sebenarnya tergantung daripada kitab nahwunya sebenarnya. Ini kitab nahwunya sudah bagus bahasa Indonesia, akan membantu. Tapi ada niat saya pribadi untuk meringkas lagi jadi biar agak tipis, dibuang semacam banyak contoh-contohnya. Jadi yang ada tuh kaidah saja, dihafalkan kayak menghafal hadis Al-Quran nanti, jadi enak, jadi hafal semua kita. Gitu. Ada orang belajar pakai jurumiyah. Itu bahasa Arab dia, kayak susalasa, tipis dia, ringkas, padat, pakai bahasa Arab. Tapi ini ada 4 tugas kita kalau kita mulai belajar nahwu pakai jurumiyah. Makanya saya pribadi tidak memakainya itu. Pertama tugasnya membaca bahasa Arabnya itu. Kalau dapat yang kitab yang ada harokatnya. Yang kedua tugasnya mengartikan. Yang setelah mengartikan, ketiga tugasnya memahami. Keempat tugasnya menghafal. Yang keempat ini, ketiga menghafal, memahami. Ketiga memahami dulu, baru kita menghafal. Nomor 4 adalah menghafal. Nah, kalau kitab seperti ini yang berbahasa Indonesia, kita cuma loncat ke nomor 3 sama 4 aja. Ini tidak perlu kita membacanya, cari harokatnya, tidak perlu lagi mengartikannya. Kita cukup memahami di sini. Langsung kita loncat ke tahap terakhir, itu menghafalnya. Artinya kita di kelas paham, bagaimana untuk membawa di pemahaman tersebut di luar kelas. Masih ingat nggak kita nih sekarang setelah kita selesai kajian kan? Ya kan? Nah itulah makanya betul dia meroja. Baik. Jadi ada yang ditanyakan kira-kira dalam adat murakab ini? Saya kira insyaallah selesai insyaallah. Jadi semua benih ya 15. Iya. Ini tentang harakat, kalau mabni mu'rab tentang harakat. Terkadang nanti ini keadaannya sudah ada di pikiran kita. Untuk membacanya kita tidak perhatikan membacanya. Apakah kita kasih harakat dia kah atau fathah? Tidak terlalu kita perhatikan. Tapi sudah di sini tapi. Namanya ja'ahada asyar. Begitu aja bahasa kita. Kalau ngomong misalnya atau baca kitab, ra'aitu arba'ah asyar. Tidak dikasih harakat. Tapi sudah di sini memang. Kalau mau dinampakkan harakatnya, ra'aitu arba'ata asyara, begitu. Jelas. Makanya kalau mau tebak-tebakan baca kitab bisa. Orang mau tebak-tebakan bisa baca kitab, karena kan dia bisa. Tapi nanti dites ketika dia
dia disuruh untuk menampakkan harokat aslinya itu dia salah, nah berarti belum menguasai ilmu nahwunya. Taib, insyaallah ini pembahasan kita tentang adat murakkab. Nah, itu ada jadi kita simpulkan semua bilangan 11 sampai 19 mabni kecuali bilangan 12 yang nomor 2-nya, yang angka 2-nya, yang isnani itu aja. Perubahannya 2 saja, isna atau isnai. Itu aja perubahannya, itu yang dibahas. Dan selalu ulang, Masya Allah, yang bilangan 2 ini selalu ulang. Berangkat dari pembahasan bilangan a'dad kan, wahid mufrad, musanna, jama'. Mufrad, musanna, jama'. Jadi musanna ini selalu diulang terus. Baik, untuk soal jawabnya tidak di akhir apa namanya? Di luar apa namanya kajian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.